Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu komentar dari penonton HN Official, yang lagi-lagi sahabat, saya miris sekali membaca komentar ini, yang dimana beliau mungkin karena ketidakfahamannya juga bertanya bahwasanya sudah bersolawat ratusan ribu kali tapi tetap saja seperti keadaannya. Dan beliau berkaca kepada orang-orang yang non-muslim yang katanya tanpa bersolawat, bahkan non-muslim itu semua doanya dikabulkan katanya sahabat. Nah, mari kita bahas pertanyaan ini secara detail. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, langsung saja kita akan buka komentarnya dan akan kita bahas, biar bukan hanya beliau yang bertanya ini nanti yang mendapat jawaban, tapi kita semua juga bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari adanya pertanyaan dari sahabat kita ini. Baik sahabat, ini pertanyaannya dari Yotan Samudra 8635. Beliau bertanya sahabat, orang kafir tidak baca apa-apa tapi Allah berikan apa yang mereka mau. Orang Islam sudah ratusan ribu bersolawat tapi tidak dapat apa-apa. Apa sebenarnya denganmu ya Allah? Di mana adilmu? Masya Allah, na'udzubillah. Kita manusia itu ujian, apa itu doktrin mulu. Udah hampir mati, malah mati beneran. Masya Allah. Ini lebih tepatnya keluhan dari sahabat kita ini sahabat, dan mungkin kadang juga menjadi pertanyaan di benak kita. Yang pertama sahabat, yang perlu kita pahami, di sini dikatakan orang kafir tidak baca apa-apa tapi Allah berikan apa yang mereka mau. Sahabat, kita mengetahui seseorang yang non muslim ya, itu kadang menerapkan yang namanya ilmu positif sahabat. Jadi mereka ketika mempunyai tujuan tertentu, maka mereka dengan optimis dan dengan bekerja sepenuh hati yakin akan mendapatkan tujuannya tersebut sahabat. Atau kalau yang biasa dikenal oleh ilmu barat, ini disebut dengan law of attraction. Sama halnya ketika ada pertanyaan, kenapa ketika, mohon maaf dalam tanda kutip, ketika hari Natal itu pasti hujan. Ini dulu sahabat ya, kalau sekarang karena musim sudah tidak menentu. Dan sebagian besar pertanyaan sahabat kita, sahabat Islam itu, berarti doa orang non-muslim itu diterima dong kalau seperti itu. Maka jawabannya sahabat, firman Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, agamanya Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima. Firman Allah dalam Al-Quran sahabat. Intinya, doa yang selain kita panjatkan melalui kepercayaan Islam, ini semuanya ditolak oleh Allah sahabat. Namun kenapa mereka orang-orang non-muslim ini sahabat, kadang doanya itu dikabulkan? Satu, sebenarnya bukan doa mereka dikabulkan sahabat, namun Allah terikat dengan janjinya sendiri sahabat. Kita pahami bersama di hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni abdihi, kata Allah, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau kata hambaku ini sukses, maka sukses. Nah, belajar dari hadis qudsi ini sahabat, orang-orang yang non muslim itu kebanyakan punya keyakinan yang begitu tinggi sahabat. Ketika tengah mempunyai tujuan, maka mereka yakin, sehingga karena keyakinannya ini, maka bisa jadi Allah turuti permintaannya ini sahabat. Karena Allah terikat dengan janjinya sendiri. Barang siapa yang yakin, maka akan dipenuhi oleh Allah. Dan ini masuk dalam kategori rahmat Allah, yaitu yang rahmatan lil alamin. Rahmat Allah kepada seluruh alam sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sahabat, bisa jadi Allah memang sudah mengistidraj orang tersebut sahabat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku istidrajkan mereka, aku berikan mereka apapun, tidak aku pantau mereka, kata Allah. Maka kalau sudah seperti ini, bukan berarti Allah itu sayang, bukan berarti Allah itu menuruti mereka, sahabat. Tapi ini adalah istidraj, atau dalam kata lain ini adalah ketidakhirauan dari Allah kepada hambanya yang sudah terlanjur seperti itu, sahabat. Dan ini bukan main nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, sahabat. Jadi tetap doa dari non-muslim itu sampai kapanpun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sahabat, orang Islam sudah ratusan ribu bersolawat tapi tidak dapat apa-apa. Apa sebenarnya denganmu, ya Allah? Di mana adilmu? Nah, inilah letak ketidaksampaian doa kita kepada Allah. Ketika kita dengan bersolawat sudah merasa ratusan ribu kali, tapi tidak kunjung ada kesabaran serta keikhlasan di dalam hati kita, maka inilah yang sebenarnya menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat, kalau kita mengaji lagi dari awal, maka pertama ketika kita itu membaca sholawat, membaca zikir apapun, tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah tujuannya mendekatkan diri, mengharap ketenangan dari Allah, maka secara otomatis harusnya hati kita dilatih untuk menjadi ikhlas, menjadi tawakal kepada Allah. Karena tujuannya ibadah. Dan yang mengatur alam dunia ini adalah Allah, sahabat. Ketika tujuan utama ini telah dirusak oleh ketidaksabaran, apalagi ditambah oleh kegoyahan iman, sahabat, yang bukan hanya, na'udzubillah, bukan hanya goyah, malah sampai dalam kategori berputus asa dari rahmat Allah, maka kita sudah melakukan yang namanya dosa besar, sahabat. Sahabat kita ini malah sampai bilang, udah hampir mati, malah mati beneran. Di video saya sebelumnya, sudah saya bahas bahwasanya Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Jadi, kalau menurut kita, kita sudah, kata kita itu mati, sahabat, maka seandainya kita bisa tetap istiqomah bersolawat, berzikir, tawakal kepada Allah, tidak mungkin mati, sahabat. Sudah banyak contoh dari para nabi dan rasul, di mana ketika Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, ternyata tidak disembelih, tidak dimatikan oleh Allah, sahabat. Kenapa? Karena Allah hanya ingin mengetahui seberapa takwa kita kepada Allah, seberapa pasrah kita kepada Allah. Karena Allah tidak butuh amal kita, sahabat. Allah tidak butuh sholawat kita. Allah tidak butuh ibadah kita, sahabat. Yang Allah butuhkan hanyalah ketakwaan kita kepadanya. Yang Allah butuhkan hanyalah kepasrahan kita, sampai mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, sahabat. Jadi tidak ada yang namanya Allah itu kemudian mengecewakan hambanya. Dan yang terakhir, sahabat, sudah saya sampaikan lagi di video saya sebelumnya, bahwasanya apa yang kita katakan itu adalah yang akan terjadi, sahabat. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah berkata sesuatu illa bi khairin, kecuali yang baik-baik, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu senantiasa mengamini apapun yang kita ucapkan, sahabat. Karena itu percuma kita membaca ratusan ribu sholawat, tapi kalau kita masih saja selalu mengeluh, apalagi sampai mengatakan mati kita, ini tidak akan berhasil, ini tidak akan sukses misalkan, maka tidak akan sukses, sahabat. Karena sudah keyakinan dan mulut kita selalu berbicara seperti itu. Jadi tetap kesalahan ada pada diri kita sendiri, sahabat. Kalau kita tidak rajin mengaji, maka pasti setan akan mudah menggoyah hati kita, sehingga bahkan bisa jadi, sahabat, kita masuk dalam ranah kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, sahabat, mudah-mudahan dengan seringnya kita bertambah mengaji, bertambah ilmu kita tentang tauhid, tentang amalan apapun, mudah-mudahan ketika peristiwa-peristiwa seperti ini menimpa diri kita, ilmu kita akan memperingati kita, akan mengerem pikiran dan hati kita untuk senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sahabat,
tiga poin paling penting menurut saya dari adanya pertanyaan ini. Yang pertama, doa non-muslim itu tetap tidak akan diterima oleh Allah, melainkan Allah hanya terikat terhadap sunnahnya, sunnatullahnya sendiri. Kemudian yang kedua, sahabat, Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Kalau sudah membaca ribuan salawat, apalagi ratusan ribu salawat, sahabat, yakinlah Allah tidak akan mengecewakan. Kemudian yang ketiga, sahabat, jauhi pikiran-pikiran yang suudzon terhadap Allah, apalagi sampai dilontarkan dari kata-kata kita, dari mulut kita, sahabat. Insya Allah, kalau semua ikhtiar secara syariat sudah kita lakukan sampai kepada tahap tawakal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ikhtiar, sudah berdoa, kemudian tawakal, maka yakinlah pertolongan Allah pasti datang, sahabat, tidak akan lama. Demikian 3 poin ini dari pertanyaan sahabat kita. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sahabat, masalah sahabat kita ini yang bertanya ini termasuk masalah kita semua, apapun masalahnya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Dan apapun hajatnya, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah sholawat, barokah amaliyah, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah setiap harinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.